Hanya dengan persatuan di antara kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman. Kembali lagi di kajian politik, seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo telah lama mendambakan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun yang terjadi, DPR masih belum mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, hingga ditunda pembahasannya di DPR periode saat ini atau DPR periode kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Setelah sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengirimkan sebuah surat presiden kepada DPR, namun tampaknya parlemen tidak membahas itu semua dan memang parlemen membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk membahas rancangan undang-undang perampasan aset sehingga dioper kepada DPR selanjutnya. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita harus menyoroti bagaimana Prabowo Subianto dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Prabowo Subianto dalam statement awalnya mengatakan bahwa dirinya tidak akan memberi ruang-ruang atau celah-celah yang memang bisa saja digunakan untuk korupsi dan beliau akan menindak dengan tegas segala tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk akan mengerahkan Kopassus jika koruptor tidak kooperatif dalam penanganan kasusnya. Ini tandanya Presiden Prabowo Subianto dengan serius mengejar dan mengancam balik para koruptor di Indonesia yang sebelumnya memang telah menimbulkan kerugian yang sangat fantastis untuk NKRI. Langsung saja kita simak informasinya dari Prabowo Subianto. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita ajak terus ada yang nggak mau, kita mau bikin apa, saudara-saudara sekalian? Iya kan? Rakyat minta kita bekerja. Saya katakan dan saya ingin menutup sambutan ini karena saya sudah melihat ada yang resah di belakang itu. Ini kopi nggak datang jadi. Kopi nggak datang nggak apa-apa. Oke nggak. Sebagai penutup, saya cerita ini ibarat analogi. Kita di sebuah kampung ada sungai. Ya sungai cukup lebar. Anak-anak kita kalau sekolah harus nyebrang sungai. Berbahaya. Akhirnya kita ambil keputusan. Kita mau bangun jembatan. Mari kita bergotong royong membangun jembatan. Kita ajak semua pihak untuk membangun jembatan. Kita mau bangun jembatan, ada yang rewel, yang kritik. Oke, kita mau bangun jembatan. Anda bisa sumbang pikiran bagaimana jembatan ini bagus dan kuat? Monggo, silakan. Tapi Anda tidak nyumbang pikiran, tapi Anda terus menghujat, mengkritik, mengejek. Kita mau bangun jembatan. Jadi kita katakan oke. Yang mau bantu bangun jembatan, monggo bersama-sama. Yang enggak mau bantu, kau duduk aja di situ. Iya kan? Kau duduk di situ dan kalau kami salah ya terima kasih kasih tahu kami salah. Tapi kami ingin bekerja, kami ingin bangun jembatan untuk anak-anak kita, untuk masa depan rakyat Indonesia.
Ayo bersatu. Jangan ikut-ikut, oh demokrasi harus ala barat. Barat itu di Amerika berapa presiden yang mereka... Sampai sekarang mereka ajarin kita demokrasi. Tapi mereka sendiri kayak begitu. Mungkin lebih aman jalan-jalan di Jakarta daripada jalan-jalan di negara mereka. Mungkin. Tapi kita tidak mau kritik. Kita tidak mau ngejek. Sudah, monggo. You punya tradisi. Kita harus cari tradisi kita sendiri. Iya kan? Musyawarah mufakat. Itu ajaran nenek moyang kita. Ajak bicara, ajak bicara, ajak bicara. Semua kelompok diakomodasi. Semua faksi, semua. Iya kan? Kalau sudah dapat kebaikan, nggak ada masalah aklamasi. Nggak ada masalah. Justru rukun. Itu yang didambakan oleh rakyat kita. Kerukunan di antara pemimpin-pemimpin kita. Prabowo, Jokowi dulu dua kutub. Sekarang bisa kerjasama dengan baik. Karena apa? Jokowi cinta rakyat Indonesia. Prabowo Subianto cinta rakyat Indonesia. Zulkifli Hasan cinta rakyat Indonesia. Hatta Rajasa cinta rakyat Indonesia. Kalau kita cinta rakyat Indonesia, kenapa kita nggak kerjasama?